kalau sudah muncul rasa rasa nyaman, rasa kedamaian, rasa keamanan dalam hati kita, karena kita selalu yakin bahwa Allah selalu bersama kita, maka nanti disitulah dopamin akan bekerja. Dopamin bekerja merasuki kita, maka kita akan bisa melewati segala hal-hal yang mungkin kita takutkan, yang menurut logika kita berat ya, atau bahkan tidak mungkin kita lakukan, akan bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sobat NC. Gimana hari ini kalian, masih kuat enggak puasanya? Semoga selalu lancar ya, dilancarkan. Kalian bisa melewati puasa selama sebulan ya. Kalaupun ada yang masih bolong-bolong ya, ketika kalian merasakan sensasi yang luar biasa, ketika itu berat ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian yakin, insya Allah nanti akan bisa melewati selama sebulan penuh ya. Mungkin sambil menjalankan puasa dari hari ke hari, kalian mulai menganalisa, terus kemudian kalian mulai tetapkan mana komposisi, misalkan makan sahur yang paling pas buat saya apa. Terus pada saat berbuka juga kalian mulai ini ya, meneliti misalkan hari pertama sudah nyoba minum air hangat, terus kemudian makan kurma. Ada yang mungkin langsung nyaman ya, nyaman. Ada juga yang mungkin, mas saya kok masih merasakan mual, atau mungkin keliengan, atau bahkan merasakan perut yang nggak nyaman ya. Kalian boleh coba menu yang lain, misalkan pada saat azan kalian langsung setelah minum air hangat kalian makan nasi dulu sedikit, misalkan setengah porsi atau sepertiga porsi boleh ya. Jadi kalian cari sendiri, temukan sendiri, karena bisa jadi apa yang cocok buat saya belum tentu buat kalian cocok. Terus itu juga termasuk menu sahurnya ya. Kalau untuk yang menu sahur ya upayakan kalian cukup gizi ya, cukup gizi di sini dalam arti yang jelas mengandung karbohidrat ya, itu pasti buat tenaga ya, karbohidrat. Terus kemudian mengandung protein ya. Protein di sini sangat bagus untuk menjaga rasa kenyang, karena kalau protein itu dia dicernanya agak lama ya, beda dengan karbohidrat. Kalau protein itu biasanya bisa bertahan lebih lama. Kalau karbohidrat kan dia larinya ke glukosa, jadi ketika kalian pakai beraktivitas dia akan cepat dilepaskan oleh tubuh ya melalui kalori. Itu biasanya bikin kalian lemes ya. Terus kemudian juga kalian pastikan sayuran, buah-buahan tuh diselip-selipin lah ya, diselip-selipin di sini. Misalkan pada saat makan pastikan kita upayakan pakai sayur ya kan, makanan yang berserat. Terus kemudian kalau untuk yang buah boleh kalian jadikan hidangan penutup ya, hidangan penutup. Boleh pilih buah yang aman, buah yang manis dan membuat kalian tidak merasakan sensasi di perut ya. Kalau yang buah yang manis itu juga kalian harus temukan sendiri, coba-coba nggak apa-apa kok, tidak ada masalah ya kan. Ketika kalian sudah menemukan aku cocoknya ini, ya udah itu jadikan sebagai list makanan yang kalian perlu untuk cari ya. Karena nanti kebutuhan serat ini sangat penting untuk memperlancar pencernaan kita ya kan. Selain kalian juga harus banyak minum air putih ya, karena ketika pencernaan kita lancar, kalian bisa rutin BAB tiap pagi atau mungkin sehabis sahur atau sehabis subuh. Itu biasanya akan membuat perut kalian nyaman dan gas lambung itu tidak akan menumpuk ya. Karena pada dasarnya gas lambung yang banyak di perut kita yang membuat kita panas, begah, atau bahkan merasa lapar terus ya, itu karena adanya sampah-sampah makanan yang belum kita keluarkan melalui BAB itu ya. Jadi makanan yang menumpuk di dalam usus itu
kayak tertimbun, tidak bisa dikeluarkan dengan sempurna, dia akan menghasilkan gas. Gas itulah yang membuat sensasi di perut itu banyak ya, seperti pegah, terus kemudian perut panas, terus macam-macam ya, sampai mungkin menyebabkan sesek dan lain sebagainya ya, termasuk pada saat kita reflux. Ini mohon maaf ya, saya agak sedikit radang ya, karena kebetulan cuaca juga lagi kurang bagus ya di sini. Banyak sekali teman-teman yang kena radang, ada yang batuk, ada yang flu ya. Di sini kebetulan saya agak radang tenggorokan ya. Tapi kalau kalian juga merasakan efek dari cuaca yang kurang bagus, kalian tidak usah drama ya. Intinya ya, namanya kita lagi puasa ya, puasa, terus kemudian mungkin perut banyak kosong ya kan, perut banyak kosong mungkin lebih rentan masuk angin misalkan, atau misalkan kena virus flu segala macam. Insya Allah sih nggak masalah. Yang penting kalian tetap menjaga pola makan di sini, pola sahur dan berbukanya ya, kalian jaga cukup gizi, cukup nutrisi, terus pastikan kalian juga mengkonsumsi vitamin ya, misalkan malam, atau misalkan mau dapat vitamin yang alami ya, kalian perbanyak buah ya ketika malam ya. Kalau bisa sih jangan pakai es ya, jangan pakai es, jangan, Mas aku buahnya dalam bentuk es buah ya, nanti kalau kalian pakai es ya jatuhnya nanti malah yang harusnya buah itu menyehatkan, jadi malah menambah rasa tidak nyaman di lambung. Karena setahu saya kalau es batu itu kurang bagus ya buat lambung kita ya, apalagi kalau sekedar icip-icip sedikit sih boleh lah ya, ketika kalian habis makan nasi boleh kalian kasih dikit lah, paling enggak kan biar merasakan kenikmatan berbuka ya kan. Banyak yang bilang kalau di Indonesia ini kan orang puasa itu kalau belum buka pakai es itu katanya belum afdol ya. Ya sedikit-sedikit boleh lah kalian icipin. Terus di sini juga kalian harus jaga minuman ya, minuman boleh kalian minum teh manis itu boleh ya. Tapi kalau bisa jangan pada saat membatalkan puasa langsung kalian minum teh manis, itu pasti akan menyebabkan rasa tidak nyaman di perut kalian. Itu pasti ya, mual atau bahkan nanti keliengan ya. Baiknya sih air hangat dulu, terus kemudian makan sedikit, terus kalian boleh sholat maghrib dulu. Baru kalau kalian sudah, perut kalian agak kenyang, jangan terlalu kenyang ya, cukup kenyang lah, cukup kenyang, kalian boleh minum teh manis ya, teh manis boleh. Kalau kopi sih saya serahkan pada teman-teman, ada yang cocok, ada yang enggak ya, ada yang dengan ngopi ya nyaman-nyaman aja, silahkan. Kalau dengan ngopi kalian sakit perut, bikin kalian nggak nyaman, cemas, mending nggak usah ya. Itu kan hanya satu nikmat lah ya, masih banyak kok minuman lain yang bikin kita happy ya. Terus kemudian kalau untuk sahur saya nggak sarankan ya minuman kayak kopi terus teh yang terlalu kental, itu saya tidak sarankan karena mereka merupakan minuman yang mengandung diuretik ya, yang menyebabkan kita mudah untuk buang air kecil. Itu juga kurang tepat kalau kita minum pada saat sahur, karena takutnya nanti pada saat hari kita puasa kita sering kencing yang menyebabkan lemes ya, lemes. Terus jangan lupa kalau pas menjalankan puasa jangan rebahan terus ya, ya tetap dipakai aktivitas, meskipun jangan diforsir ya kan. Kita tetap aktivitas bekerja, bagi yang kerja ya, kuliah atau mungkin sekolah tetap jalani. Terus sedikit-sedikit kita ngobrol. Biasanya kalau puasa itu malah tidak ada keliengan ya, tidak ada keliengan, tidak ada rasa mual, nggak terlalu ya, rasa mual nggak terlalu. Biasanya sensasi-sensasi itu malah nggak terlalu banyak ya di pada saat puasa, bahkan mungkin tidak ada. Paling yang tersisa hanya lapar. Kalau lapar kan semua orang juga merasakan lapar kan, cuman mungkin rasa laparnya penderita GERD anxiety ini agak lumayan ya, perlu kesabaran yang ekstra untuk menahan lapar. Tapi
yakinlah nanti setelah beberapa hari kalian akan mulai terbiasa, aktivitas lambung kita mulai rutin, kapan dia akan keluar, yang biasanya dia naik pada saat jam sarapan atau jam makan siang, nanti dengan pola puasa, misalkan jalan 5 hari ini, 6 hari ini, hari ini, nanti akan mulai terbentuk dan kalian mulai bisa mengontrol rasa lapar ya. Terus di sini saya ingin sedikit menyisipkan tentang kenapa pada saat puasa itu kita merasa lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam artian tidak terlalu banyak kecemasan, pikiran-pikiran buruk mungkin sedikit reda ya pada saat jam puasa. Termasuk juga sensasi-sensasi ya, kita nggak makan tapi nggak keliengan ya kan. Padahal dulu kan kalau lagi nggak puasa kita telat makan aja kita keliengan kan, bahkan kadang-kadang sampai kunang-kunang atau limbung gitu kan. Tapi puasa ini kita nggak makan nih, jangankan telat makan ya, nggak makan loh, nggak makan tapi dipakai naik motor, terus mungkin jalan ya nggak ada limbung ya, cuman mungkin kalau mata buram sih kadang-kadang, mungkin kalau kita kebanyakan tidur ya, kebanyakan tidur terus habis itu kita keluar jalan keluar gitu pasti agak-agak ngerasa aneh karena kita kelamaan tidur ya. Itu kenapa sih seperti itu gitu loh. Terus juga rasa cemasnya juga hampir nggak ada ya. Malah kalau dari pengalaman saya kadang-kadang sensasi itu datangnya malah setelah berbuka ya. Setelah berbuka malah suka merasakan begah, mungkin kadang keliengan, kadang-kadang malah keringat dingin itu pada saat berbuka ya. Apalagi kalau kita bukanya nggak cocok atau kita terlalu kenyang ya. Jadi di sini ada satu hormon yang berada dalam tubuh kita, yang dengan hormon itu bisa menghilangkan semua sensasi yang kalian rasakan. Hormon itu adalah dopamin ya. Dopamin di sini sangat terkait dengan puncaknya kebahagiaan. Jadi sebenarnya hormon kebahagiaan ini kan banyak ya. Kalian bisa tonton video saya tentang 4 hormon kebahagiaan: endorfin, serotonin, melatonin, dan dopamin. Nah, di sini saya mau kupas lebih mendalam nih dopamin ya. Dopamin ini bisa dibilang sebagai puncaknya hormon kebahagiaan. Di sini dia seperti kalau obat-obatan narkoba itu kayak doping lah ya, kayak doping ya. Dengan doping itu orang bisa melawan kelelahannya, orang bisa melawan rasa capeknya, orang bisa melupakan rasa sakitnya, bisa melakukan suatu hal yang luar biasa ya. Kadang-kadang mungkin dia sendiri tidak menyangka bisa melakukannya. Itu kalau itu doping ya, doping yang sempat menjadi obat terlarang kan dulu. Kalau kalian ingat cerita seorang juara dunia ya, Diego Maradona di tahun 94 ya, Piala Dunia 94, sempat kasus dipulangkan dari Piala Dunia karena mengkonsumsi doping ya saat itu ya. Karena di tahun 94 tuh bisa dibilang Maradona itu sudah di usia menjelang pensiun lah ya. Dia kan bersinar tahun 86 pada saat Argentina juara dunia ya, 86. Terus kemudian tahun Piala Dunia 90, periode berikutnya sempat masuk final lagi, jadi hampir double juara ya. Jadi buat anak-anak sekarang nih yang fansnya Lionel Messi ya, kalian harus pelajari sejarahnya Diego Maradona ya. Jadi sebelum kalian mengenal pemain-pemain bola top Argentina ya, zamannya Batistuta, terus kemudian siapa lagi dulu, Saviola, seperti itu ya, Canigia, terus sampai lahir ada Tevez segala macam ya, sampai sekarang yang masih anget ya juara dunia Lionel Messi ya. Di sini ada pemain yang bernama Diego Maradona, itu sempat kasus doping di tahun 94. Mungkin dia sudah
di usia yang senja, kemudian karena jiwanya terlalu berapi-api untuk mencapai juara ya, karena kan dia sudah pernah juara terus final. Di Piala Dunia terakhirnya ini mungkin dia memaksakan fisiknya dengan menggunakan obat yang dilarang oleh FIFA saat itu ya, jadi dia pakai doping ya kan. Akhirnya terus kena kasus itu, tes urin mungkin ya, akhirnya dipulangkan, dan sehingga Argentina harus pincang ya timnya, yang saat itu akhirnya melahirkan seorang bintang baru yang bernama Gabriel Batistuta ya. Gabriel Batistuta pasti anak-anak penggemar bola 90-an 2000-an awal pasti tahu ya siapa Batistuta kan, Batigol ya. Di sini ini Sobat NC mau arahnya kemana sih? Nah, ini doping di sini kan obat terlarang nih. Tapi kalau kita pelajari dari efek doping itu, kalau kalian menonton videonya Maradona ya pada saat dia masih belum dipulangkan itu kita sudah tidak melihat seorang pemain bola yang bermain di usia yang mungkin sudah hampir 40 ya saat itu ya. Jadi dia bisa bermain seperti anak umur 25 gitu loh. Jadi kan melebihi usianya itu kan, dia luar biasa energik ya, malah cenderung untuk berapi-api. Maksud saya gini, itu kan obat terlarang doping kan, tapi ternyata Allah itu sudah mengkaruniai kepada kita satu hormon alami yang memberikan efek yang luar biasa, yang kalau kita analogikan sama seperti doping ya, yaitu adalah hormon dopamin ya. Dopamin di sini kalau kita bisa mendapatkannya, maka kita akan mendapatkan booster energi yang luar biasa, kekuatan yang di luar nalar manusia, yang ternyata bisa melewati hal-hal yang mungkin menurut kita berat ya. Termasuk salah satunya adalah puasa bagi penderita GERD ini kan, pasti sebelum bulan puasa kan pasti kan berpikir kan, wah kayaknya aku nggak sanggup ya. Tapi kalau kita bisa menumbuhkan hormon itu, insya Allah sih semua rasa takut itu akan hilang, dan kalian malah nanti akan bisa melewati puasa itu dengan banyak sekali kejutan ya. Kejutan di sini kalian sendiri akan tidak menyangka bahwa kalian bisa melewati, dan bahkan kalian jauh merasakan lebih baik ya. Dan tidak sedikit pula yang sembuh ya dengan puasa. Termasuk saya ya, kalau saya dulu bisa dibilang puasa pertama itu berat, tahun pertama berat, masih penuh dengan sensasi ya. Kemudian bisa melewati, begitu bisa melewati tahun pertama, nanti puasa tahun keduanya sudah lebih pede, sudah mulai keluar, misalkan sholat tarawihnya di masjid, tapi meskipun masih soft belakang atau di pinggir. Terus nanti puasanya juga mulai tahu nih polanya, saya harus sahur seperti ini, bukanya seperti ini, nanti sudah mulai teratur ya tahun kedua. Tahun ketiga semakin pede, dan saya mendapatkan kesembuhan di tahun ketiga, terutama dari anxiety-nya. Kalau GERD itu tergantung pola makan kita. Kalau pola makan kita masih suka melanggar pantangan ya pasti kita akan merasakan sensasi. Tapi kalaupun kita merasakan sensasi, kalau kita tidak berpikir terlalu jauh ya akan sensasi itu cepat reda juga gitu loh. Jadi dopamin di sini dari mana sih Mas kita bisa mendapatkan hormon dopamin? Dopamin ini adalah hormon spesial ya, hormon spesial di sini karena dia menyangkut hubungan kita dengan Tuhan ya, hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Sang Pemilik hidup kita. Jadi bisa dibilang hubungan kita dengan Allah ya, itulah hormon dopamin. Jadi bisa dibilang kalau buat teman-teman yang muslim kan mengenal hablum minallah ya. Jadi dopamin ini bisa kita dapatkan ketika kita banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Di sini kalau kita sudah bisa menemukan rasa ikhlas akan hidup kita, kemudian
kita jadi pribadi yang mudah untuk bersabar kalau mendapatkan cobaan, ujian, atau kita sangat mudah untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Pokoknya semua yang kita alami, eh, sedih, senang, baik, buruk, semua kita kembalikan kepada Allah. Kita yakin bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Segala ketetapan Allah yang disematkan ke kita itu adalah kodo dan kodanya. Maka kita akan menjadi hamba yang sangat mudah untuk berserah diri ya, atau hamba yang mudah untuk bertawakal kepada Allah ya. Jadi akan muncul rasa kepasrahan dalam hati yang mendalam ya kan. Secara kolbu kita berserah diri, kita pasrah dengan ketetapan Tuhan, tapi secara lahir kita tetap berikhtiar, kita berusaha dengan menjaga pola makan segala macam ya, pola pikir itu kan bagian dari ikhtiar. Tapi dalam hati kita selalu yakin bahwa Allah selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Terus tiap saat juga kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan dalam melewati ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Nanti dengan kita banyak membaca doa, kita banyak mengucapkan syukur, kita banyak menyebut nama Allah ya kan, lewat zikir, lewat ibadah sholat, lewat baca Al-Quran. Itu kan semua ibadah yang kita lakukan kan muaranya adalah mengingat Allah ya. Nanti dengan semakin kita mengingat Allah, maka secara kolbu kita akan tenang, batin kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Akhirnya hati kita merasakan kenyamanan, dan juga bahkan rasa aman ya, karena kita selalu merasa dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Maka tidak ada penolong dan pelindung terbaik selain Sang Maha Agung, Sang Maha Kuat. Jadi tidak ada lagi pelindung yang terbaik kecuali Sang Maha Pencipta. Jadi kalau kita ingat-ingat, kita dikawal polisi, dikawal tentara aja merasa tenang ya, apalagi ini yang mengawal, yang menciptakan kita, yang menciptakan Pak Polisi, yang menciptakan Pak Tentara ya kan. Kita harus kurang aman apalagi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah muncul rasa nyaman, rasa kedamaian, rasa keamanan dalam hati kita, karena kita selalu yakin bahwa Allah selalu bersama kita, maka nanti disitulah dopamin akan bekerja. Dopamin bekerja merasuki kita, maka kita akan bisa melewati segala hal-hal yang mungkin kita takutkan, yang menurut logika kita berat ya, atau bahkan tidak mungkin kita lakukan, akan bisa kita lakukan dengan percaya diri ya, dengan percaya diri, dengan kadang-kadang kita nggak sadar bisa ya, tapi jangan lupa ya, ketika bisa melewati ya kalian banyak bersyukur, terus kemudian mengapresiasi keberhasilan kalian. Ketika bisa melewati puasa hari pertama, kalian apresiasi, melewati hari kedua lebih matang lagi, kalian apresiasi terus. Nanti tahu-tahu sudah sebulan, terus pokoknya dalam setiap apresiasi itu sisipkan kalimat self talk, apresiasi diri kalian. Insya Allah nanti semakin hari kalian akan semakin percaya diri, semakin baik ya. Nanti malah kalian akan menemukan kesembuhan ya. Saya sangat berdoa sekali, ini Ramadan ini momen yang sangat bagus ya buat kalian, regenerasi organ lambungnya, termasuk meredakan anxiety-nya. Saya harap nanti pada saat Lebaran kita akan terlahir kembali, tidak hanya bersih dari dosa, amin ya, semoga saja kita termasuk hamba yang dibersihkan dari dosa. Dan juga khusus buat Sobat NC, tidak hanya bersih dari dosa, terlahir kembali seperti bayi, tapi juga kalian akan terlahir kembali menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat lagi, jauh lebih tangguh. Terus kemudian kalian akan terbebas dari segala belenggu, anxiety disorder,
yang disertai GERD ya, pokoknya hilang semua. Kalian menjadi manusia baru yang jauh lebih hebat. Oke. Selamat melanjutkan ibadah puasa, sahabatku, sobat NC. Dan jangan lupa share video ini ya untuk teman-teman kalian yang mengalami GERD, anxiety, dan ragu untuk puasa ya. Yakinkan bahwa dengan puasa kalian akan sembuh. Oke. Salam bangkit luar biasa.